Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang teori di kelas saja, tapi juga tentang sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghargai perbedaan, mematuhi aturan adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Sementara itu, menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda suku dan budaya mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita belajar menjadi warga negara yang aktif, beretika, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kewarganegaraan adalah status seseorang sebagai anggota resmi suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan menyampaikan pendapat. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum dan menjaga ketertiban. Contohnya, mengikuti pemilu merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Sementara itu, mematuhi peraturan dan menghargai sesama menunjukkan sikap kewarganegaraan yang baik. Melalui kesadaran kewarganegaraan, kita dapat berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara. Pancasila dan implementasi Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama mengajarkan kita untuk saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua tercermin dari sikap saling menghargai dan menjunjung nilai kemanusiaan. Sila ketiga diwujudkan melalui persatuan dalam keberagaman. Sila keempat diterapkan dengan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima diwujudkan melalui sikap adil dan peduli terhadap sesama. Dengan mengimplementasikan Pancasila, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang melekat pada warga negaranya sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bernegara. Identitas nasional berfungsi sebagai pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Identitas nasional Indonesia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan budaya merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia yang harus dijaga sebagai kekayaan bangsa. Perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dan hidup berdampingan secara harmonis. Dengan memahami identitas nasional, masyarakat dapat bersikap toleran, saling menghormati, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi dapat diterapkan melalui sikap saling menghargai pendapat. Keputusan yang diambil melalui musyawarah mencerminkan nilai demokrasi yang sehat. Dengan menerapkan demokrasi, kita belajar bertanggung jawab atas keputusan bersama. Demokrasi yang baik akan menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan harmonis. Pancasila merupakan dasar negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Sila pertama menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan beradab. Sila ketiga mengajarkan persatuan tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Sila keempat menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat melalui musyawarah. Sila kelima menekankan keadilan sosial agar setiap orang memperoleh hak yang setara. Dengan menerapkan nilai Pancasila, hak asasi manusia dapat terlindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi adalah hukum dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi mengatur hak dan kewajiban negara serta kewenangan lembaga negara. Contohnya, hak atas pendidikan dan kebebasan berpendapat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, konstitusi juga mengatur jalannya pemerintahan agar sesuai dengan hukum. Dengan adanya konstitusi, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan tertib dan adil. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kebebasan mengambil kebijakan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Contohnya, pemerintah daerah dapat mengelola pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah, pembangunan diharapkan lebih merata dan tepat sasaran.